Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyudi, mahasiswa semester 4 Prodi PAI. Di sini saya akan menjabarkan kembali materi yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 2 yang anggotanya terdiri dari Ahmad Saiful, Farhad Reza Fahrevi, dan Suhairullah. Untuk topik pembahasannya yaitu menjadikan tarbiyah Islamiyah sebagai modal pendidikan masa depan yang gemilang. Sebelum itu, yang terhormat kepada Bapak dosen Bapak Fikri selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta. Kemudian di sini saya langsung menuju ke pembahasan yang pertama. Pendahuluan. Kajian tentang menjadikan tarbiyah Islamiyah sebagai modal meraih pendidikan masa depan yang gemilang ini cukup menarik dan penting dilakukan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Pertama, bahwa tarbiyah Islamiyah sebagai sebuah disiplin ilmu adalah termasuk studi Islam pendatang baru newcomer. Kemudian di sini poin kedua, dilihat dari segi ruang lingkupnya bahwa bahan-bahan untuk melakukan kajian tarbiyah Islamiyah sesungguhnya amat banyak. Berbagai prinsip serta istilah yang berkaitan dengan pendidikan dan pendidik ini menggambarkan bahwa konsep al-tarbiyah al-Islamiyah jauh lebih unggul dibandingkan dengan konsep pendidikan yang ditawarkan Barat yang hanya mengutamakan kecerdasan, akal, dan keterampilan. Kemudian yang ketiga, kajian pendidikan Islam dapat digali dari pemikiran para filsuf Islam, terutama pemikiran filsuf tentang Tuhan, manusia, alam, ilmu pengetahuan masyarakat, dan negara. Keempat, kajian tentang pendidikan Islam dapat dikembangkan dari hasil studi lapangan atau eksperimen yang menghasilkan kajian ilmu pendidikan Islam yang bercorak aplikatif, pragmatis. Untuk pembahasan yang kedua ialah tantangan masa depan. Terdapat sejumlah tantangan masa depan yang harus dihadapi oleh al-tarbiyah al-Islamiyah. Keberhasilan al-tarbiyah al-Islamiyah dalam menghadapi tantangan tersebut akan menjadi modal meraih pendidikan masa depan. Tantangan masa depan al-tarbiyah al-Islamiyah tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, adanya sejumlah kecenderungan kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan yang muncul di era globalisasi seperti kecenderungan munculnya integrasi ekonomi dan komoditas yang diperdagangkan. Kemudian yang kedua, cenderung munculnya tuntutan demokratis dan hak asasi manusia yang cenderung liberal dan kebablasan yang menuntut adanya pengelolaan dan pelayanan pendidikan yang berbasis masyarakat. Kemudian yang kedua, adanya kecenderungan perubahan pola hidup masyarakat agraris ke dalam pola hidup urbanisasi perkotaan, yaitu kehidupan yang dijalani dengan tergesa-gesa, hidup dianggap sebagai hal yang penuh persaingan, sikap dan tindakan pragmatis dalam mengatasi masalah hidup. Kemudian dengan mobilitas tinggi dan hidup dijalani dengan interaksi atau hubungan yang anonim alias tidak saling mengenal dengan orang lain. Selain itu, orang hidup dalam budaya kota setiap hari harus mengambil keputusan, mengalami keadaan baru, dan menjumpai orang baru yang lebih banyak dibandingkan dengan apa yang dialami orang desa dalam setahun. Kemudian pembahasan yang ketiga ialah adanya kecenderungan menguatnya paham pendidikan progresif dan pragmatis sebagaimana yang digagas oleh William James dan Johnny Dewey, yaitu paham yang menganggap bahwa ukuran suatu kemajuan adalah apabila pendidikan yang diselenggarakan mampu mendorong terjadinya perubahan kebudayaan yang terdapat di masyarakat. Yang keempat, adanya kecenderungan masyarakat yang semakin cerdas dan kritis sebagai akibat dari perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berbagai metode kajian dan pendekatan. Menghendaki adanya sebuah pemahaman dan kajian Islam yang tidak hanya menggunakan pendekatan normatif, perennialis, dan historis, melainkan juga dengan berbagai pendekatan disiplin ilmu lainnya seperti antropologi, sosiologi, dan psikologi. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu strategi tarbiyah Islamiyah masa depan. Dengan memperhatikan berbagai tantangan sebagaimana tersebut di atas, maka strategi menjadikan tarbiyah Islamiyah sebagai modal pendidikan masa depan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, penyelenggaraan tarbiyah Islamiyah di masa sekarang dan yang akan mendatang harus diarahkan kepada upaya menjadikan ajaran Islam sebagai mendorong bagi kemajuan bangsa. Yang kedua, penyelenggara tarbiyah Islamiyah di masa depan harus diarahkan
pada upaya mengembalikan kejayaan Islam sebagaimana yang pernah dicapai pada abad klasik abad ke-7 sampai 13 Masehi, yang ditandai oleh tradisi kerja keras, menuntut ilmu pengetahuan, mengembangkan riset al-bayani, ilmu agama, al-istiqra, ilmu sosial, al-burhani, ilmu-ilmu alam, al-jibari, ilmu-ilmu terapan, al-jadali, filsafat, dan al-irfani, ilmu tasawuf, menerjemahkan, menulis, menyalin, mentahqiq, musyawarah kitab, membangun observatorium, membangun lembaga-lembaga pendidikan dan perpustakaan. Yang keempat, tarbiyah Islamiyah di masa depan harus mampu menghadapi kecenderungan masyarakat di era global dalam bidang ekonomi, politik, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang kelima, tarbiyah Islamiyah di masa depan harus mampu memenuhi berbagai standar nasional pendidikan yang ditetapkan pemerintah Indonesia sebagai langkah 16 untuk menuju tercapainya standar internasional. Mungkin begitu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.